beriman. Bahkan Allah bisa mengampuni dosa-dosa itu. Allah Maha Adil. Nah, mereka ini jauh dari keadilan. Sholat, puasa, zakat, haji, jihad, berbakti kepada orang tua, puluhan kali khatam Al-Quran. Sekali minum khamar, kekal di neraka selama-lamanya. Ini jauh dari keadilan. Oleh karena itu, Khawarij tidak pernah dan tidak akan pernah berkuasa. Sebab kekuasaan akan Allah berikan kepada orang yang adil. Walaupun dia kafir. Maka negeri yang mayoritas penduduknya adil. Jarang yang bohong, jarang yang berbuat khianat, baik, jujur. Allah berikan kejayaan. Allah berikan ketentraman. Walaupun kafir. Walaupun itu negeri kafir, tapi jujur, amanah, baik, tidak mengurangi timbangan, nggak ada suap menyuap dan seterusnya. Sebaliknya, walaupun negeri muslim, walaupun mayoritas negeri itu dihuni oleh kaum muslimin, tapi mayoritas mengurangi timbangan, jarang yang jujur, jarang yang amanah, banyak yang korupsi dan seterusnya, maka Allah akan berikan kesengsaraan, kemunduran, kemiskinan, dan seterusnya. Ini salah satu keadilan Allah. Walaupun kafir, karena itu kan dunia. Orang kafir tidak akan mendapatkan apa-apa dari kebaikannya, itu nanti di akhirat. Di dunia dapat mereka. Karena jujur, karena amanah, karena rajin bekerja, ya diberi. Tapi akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Maka dari awal kemunculan mereka, yang pada hakikatnya mereka ingin menguasai, ingin berkuasa, sampai hari ini belum pernah ada satu negeri yang dikuasai oleh orang-orang Khawarij. 2012 atau 13 ya, banyak sebagian saudara kita meragukan sabda Nabi itu. Kok berkuasa dia? Katanya Khawarij. Ya. Sekarang terbukti. Apa istilahnya? Seumur jagung saja. Ya. Dan mereka kan berkuasa tidak tegak. Artinya dirongrong dari sana, dirongrong dari sini. Bahkan waktu itu hampir seluruh dunia memusuhi kan. Hampir seluruh negeri membenci kekuasaan Khawarij ini. Ya. Beda dengan Mesir, beda dengan Saudi, beda dengan Indonesia, beda dengan Malaysia. Banyak negeri-negeri kafir yang mengadakan hubungan. Namanya urusan dunia. Ya kan? Kalau ini tidak. Ya. Hatta negerinya kaum muslimin, Saudi termasuk yang paling keras. Dan hampir negeri-negeri kaum muslimin, kecuali orang-orangnya ya. Termasuk anak-anak muda dari negeri kita yang terkena syubhat berangkat ke sana. Gigit jari hari ini. Ya. Tidak mungkin sabda Nabi omong kosong. Khawarij tidak mungkin mendapatkan kekuasaan. Kenapa? Karena jauh dari keadilan. Jauh sekali dari keadilan. Orang Khawarij itu tidak pernah melihat kebaikan. Yang dilihat buruknya saja. Pokoknya dia berzina. Pokoknya dia berjudi. Pokoknya dia minum khamar. Bahwa dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia rajin sholat. Dia dermawan. Dia selalu membaca Al-Quran di mana-mana. Nggak dilihat. Nggak dilihat. Bagi orang-orang Khawarij, kaum muslim ini
harus seperti malaikat. Jadi tidak boleh berbuat dosa. Mana mungkin. Ya. Ini orang-orang Khawarij. Dan dangkal sekali akalnya. Dangkal sekali pemahamannya. Ya. Maka dikatakan sufahaul ahlam. Bodoh sekali. Hudasaul asna. Umur mereka masih muda-muda, rata-rata muda. Sufahaul ahlam, dan bodoh sebodoh-bodohnya terhadap ajaran Islam. Bagi orang yang nggak tahu, hebat ya, sholat menangis. Sampai ada tanda, ini di zaman Ali bin Abi Thalib ya, ada tanda aliran air mata. Saking banyaknya menangis. Tapi ya itu tadi, nggak paham terhadap ajaran Islam. Bayangkan, di zaman itu Aisyah masih hidup, Ali bin Abi Thalib masih hidup. Wanita-wanita Khawarij, wanita-wanita Harura, kalau bersih dari haid, bukan hanya mengkodok saum, tapi juga mengkodok. Bukan hanya mengkodok saum, tapi juga mengkodok sholat. Apa enggak bodoh? Lihat ibu-ibu kita, nenek-nenek kita, enggak ada yang terkena syubhat itu. Sebodoh-bodoh nenek kita yang enggak pernah ngaji, enggak ada. Mengkodok sholat setelah bersih dari haid. Padahal para sahabat masih banyak yang hidup. Ini kan bodoh sekali. Mestinya tinggal nanya saja kepada Aisyah, nanya kepada Ali bin Abi Thalib, nanya kepada Anas bin Malik, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ya. Bukannya nanya, malah itu sahabat dikafir-kafirkan. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Ini bodoh sebodoh-bodohnya orang-orang Khawarij itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini menonjol pada diri orang Khawarij itu kebodohan yang luar biasa. Bayangkan ada seorang ibu-ibu membawa dua anaknya, bawa bom masuk gereja, katanya jihad, biar orang-orang kafir sengsara, mati bunuh diri dengan bomnya. Apa enggak bodoh sebodoh-bodohnya? Sebagiannya enggak ada yang mati, dia doang yang mati. Ini bodoh sebodoh-bodohnya. Siapa yang rugi dari kebodohan orang-orang Khawarij ini? Amerika? Enggak. Amerika malah tertawa-tawa. Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, dengan ulah orang-orang Khawarij ini tertawa terbahak-bahak. Ya, kenapa? Ada cara, ada alasan, ada celah untuk menyerang kaum muslimin, untuk mengolok-olok kaum muslimin. Siapa yang paling disengsarakan oleh ulah anak-anak muda Khawarij siapa? Kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin sendiri. Lihat kaum muslimin hari ini. Di mana-mana. Dikucilkan, dihina, dicaci maki, dilarang pakai jilbab dan seterusnya. Itu awalnya dari situ. Kan media luar biasa hari ini, ditambah-tambah, apalagi media Yahudi ya kan. Nah, sampai kepada orang-orang kafir yang awam, nggak tahu apa-apa. Pokoknya yang teroris-teroris itu Muslim. Muslim ya teroris. Gara-gara ulah mereka. Gara-gara kebodohan mereka. Maka Nabi bersumpah. Apa sumpah Nabi? Jika aku bertemu mereka, aku habisi mereka sebagaimana habisnya kaum 'Ad. Lihat. Nabi nggak peduli. Ucapan Nabi dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nggak peduli. Mau jidatnya hitam bekas sujud, mau badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam, nggak peduli, habisi, bantai. Melaksanakan keinginan Nabi SAW. Tapi sayang ada beberapa yang selamat, ya, 11 atau 12 orang melarikan diri. Dari mereka ini terus tumbuh lagi, sampai hari ini.
Dan kita sedang menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang-orang Khawarij ini. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Diulang-ulang ini oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Setiap kali mereka muncul di permukaan, sikat. Muncul, dihabisi. Muncul, diserang. Dan betul, tidak akan pernah mereka tidak punya musuh, selalu punya musuh. Tidak pernah tenang hidupnya. Ya. Tidak seperti kekhalifahan Islam, menang, jaya, musuhnya pada takut, segan. Mereka tidak. Ya, kita lanjutkan. Wa yuhaqqiqunal qawla fil iman. Ahlus sunnah meyakini bahwa ucapan itu bagian dari iman. Ini berbeda dengan Murji'ah. Ucapan, perbuatan tidak ada hubungannya dengan iman. Iman itu di hati. Iman kan percaya, yakin kok ada hubungannya dengan ucapan, perbuatan. Ya enggak ada lah. Ini Murji'ah. Adapun Ahlus Sunnah meyakini ucapan, perbuatan ada hubungannya dengan iman, mempengaruhi iman. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, tinggalkan riba. Saudara-saudara, mari kita jaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Ini kan ucapan semua. Nah, ucapan-ucapan ini bisa menambah keimanan karena ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Sebaliknya, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan maksiat tentu menyebabkan iman turun. Begitu juga perbuatan. Bagi Murji'ah tidak. Bagi Murji'ah sekali lagi, iman adalah keyakinan di dalam hati, titik. Dan mereka punya kaidah. Apa? Masih ingat kaidah Murji'ah kemarin? Ketika kebaikan seorang kafir, ada manfaatnya enggak di akhirat? Orang kafir sedekah. Orang kafir birrul walidain. Orang kafir dermawan. Orang kafir sering nolong orang. Ada manfaatnya enggak di akhirat? Tidak ada. Tidak ada. Begitu pula. Ini kias ma'al farik. Begitu kiasnya iblis nih. Begitu pula sebaliknya. Kemaksiatan seorang mukmin tidak akan memudorotkan orang itu di akhirat. Maka orang kalau sudah beriman, mukmin, mau zina, mau khamar, mau judi, mau berbohong, enggak sholat, enggak puasa, enggak masalah. Sama atau kebalikannya orang kafir. Kebaikan orang kafir enggak ada manfaat di akhirat. Maka sebaliknya keburukan seorang mukmin tidak ada mudorotnya di akhirat. Ini kaidah batilah. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan kalimat itu. Ini kalimat batil. Ya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa seorang Muslim, seorang mukmin, insya Allah pasti masuk surga. Tetapi belum tentu kali pertama. Disiksa dulu di neraka karena dosa-dosanya, itu banyak sekali. Dan banyak riwayat tentang itu. Maka intinya, Murji'ah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan seterusnya diawali dari sedikitnya ilmu. Belum banyak ayat hadis yang mereka baca, yang mereka tahu, mereka sudah berani berbicara tentang Allah, berani berbicara tentang surga, berani berbicara tentang neraka, berani berbicara tentang siksa kubur dan seterusnya. Padahal banyak hadis-hadis yang belum mereka baca. Beda dengan Ahlus Sunnah.
Diam. Nggak ngomong apa-apa tentang siksa kubur, tentang surga, tentang neraka, tentang Allah ada di mana. Nggak tahu. Cari ilmu dulu, baca ayat, baca hadis, baca ayat, baca hadis. Nah, apa yang ada di ayat, apa yang ada di hadis, diimani, diyakini dengan seyakin-yakinnya. Nah, itu ahlus sunnah. Maka salah satu yang menyebabkan munculnya firqah-firqah dolal itu adalah sedikitnya ilmu. Sedikitnya mereka membaca qala Allah wa qala Rasul. Lebih banyak bermain akal. Mosok belum diadili sudah disiksa. Nah, ini kan akal. Dan akal ini gara-gara melihat kenyataan di dunia. Nggak ada di dunia itu belum diadili tapi sudah dihukum. Namanya hukuman itu setelah diadili. Ya. Berangkat dari kenyataan ini, maka mereka menyimpulkan siksa kubur tidak ada. Kan pengadilan nanti di akhirat. Kan belum diadili, kok sudah disiksa di kubur. Nggak adil dong. Nah, jadi Allah suruh ngikutin apa yang ada di dunia. Aneh. Berangkat dari logika dangkal itu, lalu menyimpulkan sebuah keyakinan akidah. Ini sangat berbahaya. Berapa banyak hadis-hadis tentang azab kubur. Luar biasa banyaknya. Nih. Wa yusbituna al-wa'ida li ahli al-kaba'iri mujmalan. Dan ahlu sunnah menetapkan adanya wa'id. Apa wa'id? Ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman bagi orang yang masih makan riba, yang masih main judi asuransi, yang masih berbuat bid'ah, yang masih melakukan berbagai macam kemaksiatan, mujmalan, secara mujmal. Tidak boleh tafsir. Tidak boleh menta'yin. Ya. Nanti si A, si B, si C, si D disebut namanya. Si A, si B, si C, si D, si E disebut namanya. Nanti dia akan berenang di sungai darah. Disebut namanya oleh dia nih. Ya. Ketika dia mau sampai ke tepi, disumpal mulutnya dengan batu. Lalu ke tengah lagi. Lalu berusaha ke tepi lagi, disumpal dengan batu ke tengah lagi. Ya, disebut namanya. Yang akan berenang di sungai darah ini si A, si B, si C, si D. Kenapa? Karena mereka kerja di tempat riba. Karena makan riba. Bolehkah? 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 Tidak boleh. Itu ta'yin namanya, tafsil. Ini mujmal, enggak tahu. Kalau dia bertobat 7 tahun kemudian, kita enggak tahu. 5 tahun kemudian dia bertobat, Allah ampuni, kan bisa saja Allah Maha Pengampun. Ya. Bahkan walaupun dia sedang bekerja di tempat riba lalu mati, bolehkah kita pastikan dia akan berenang di sungai darah? Enggak boleh. Allah Maha Pengampun. Jadi ancaman itu secara mujmal. Tidak boleh orang per orang kita yakini. Ya, Allah Maha Pengampun. Selagi dia beriman. Kecuali kafir. Kecuali kafir. Kalau kafir iya, itu pun sudah mati. Masih hidup nggak boleh. Donald Trump pasti akan masuk neraka. Joe Biden pasti akan masuk neraka. Boleh? Nggak boleh, kan masih hidup. Kalau nanti masuk Islam gimana? Nggak ada yang tahu kan? Nah, kecuali sudah mati. Apalagi yang sudah jelas, Abu Jahal, Abu Lahab.
Qarun, Namrud, Fir'aun, udah jelas. Mengambil dalil dari seorang sahabat yang diajari oleh Nabi SAW setiap kali melewati kuburan orang kafir. Setiap kali melewati kuburan orang kafir, memberi kabar gembira adanya siksa kubur, siksa neraka. Ya. Selamat menikmati, merasakan siksa azab yang pedih. Kuburan-kuburan orang kafir. Sampai sahabat ini mengaku kelelahan. Ya, saking banyaknya kuburan-kuburan kafir. Aku capek ya Rasul. Mengambil dalil dari ini, maka boleh memastikan orang yang mati dalam keadaan kafir bahwa mereka pasti mendapatkan azab dan kekal di neraka. Adapun orang muslim tidak boleh. Walaupun dia pelacur, pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak boleh. Allah Maha Pengampun. Salah satu sifat Allah yang Maha Pengampun adalah Allah akan mengampuni seseorang walaupun seseorang ini belum bertaubat. Kalau Allah mengampuni seseorang kalau bertaubat saja, berarti tidak Maha Pengampun. Tidak Maha Pengampun. Banyak dalil yang menunjukkan contoh orang-orang yang tidak bertaubat tapi diampuni oleh Allah. Tapi muslim sekali lagi. Mukmin sekali lagi. Kafir enggak mungkin. Termasuk pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Enggak ada riwayat pelacur ini akhirnya taubat. Ya. Jadi diampuninya oleh Allah gara-gara itu. Bukan gara-gara taubatnya. Gara-gara itu. Ya. Kemudian hadis Bitaqah. Hadis Bitaqah jelas sekali. Kebaikan yang dimiliki oleh si fulan dalam hadis Bitaqah itu kebaikannya ada berapa? Ada satu. Apa? La ilaha illallah. Itu doang. Dosanya luar biasa, 99 gulung. Yang satu gulungnya ketika dihamparkan itu sejauh mata memandang. Kayak apa itu? Isinya dosa semua. Ya zina, ya minum khamar, ya berjudi, ya membunuh, ya luar biasa. Sementara orang ini kebaikannya cuma satu. La ilaha illallah. Dia muslim, dia bertauhid, dia beriman. Ya. Kalau orang ini bertaubat, berarti kebaikannya ada berapa? Ada dua. Kalau orang ini bertaubat, tentu kebaikannya ada dua. La ilaha illallah dan taubat. Ini menunjukkan bahwa satu-satunya kebaikan orang ini cuman pernah mengucapkan La ilaha illallah. Bukan hanya di mulut, dia yakini dengan hatinya bahwa tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Tapi luar biasa, tidak ada satupun kebaikan yang pernah dia lakukan. Berarti dia belum pernah sholat sekalipun, belum pernah puasa, belum pernah zakat, belum pernah haji, belum pernah baca Al-Quran. Gak ada kebaikan. Kebaikannya cuma satu, La ilaha illallah. Ini luar biasa Maha Pengampunnya Allah. Dengan satu saja La ilaha illallah, Allah hapus seluruh dosa maksiat 99 gulung itu. Luar biasa. Walillahilham. Allah Rabbuna Jalla wa'ala mempunyai sifat pengampun seperti itu. Kalau tidak, habis kita. Habis salat kita, habis puasa kita, habis sedekah kita untuk menutupi dosa-dosa kita. Habis. Ya. Setiap hari kita berbuat dosa. Yang sengaja, yang tidak disengaja. Yang kita tahu, yang kita nggak tahu. Lihat saudara-saudara kita merasa setiap hari sholat, setiap hari puasa. Puasa Daud misalnya. Tapi dia setiap hari berbuat dosa dan dia nggak sadar. Kenapa?
Kenapa? Syubhat, bid'ah. Kan dia nggak tahu kalau itu dosa. Ya. Setiap kali sholat, dia dosa. Bid'ah kan? Setiap kali sholat dia baca usolli, setiap itu dosa. Bahwa sholatnya sah, itu lain lagi. Ya itu kan dosa. Ya. Belum di dalamnya. Bagaimana? Mau ditutup pakai apa ini? Ya. Walillahilham, Allah maha pengampun. Ya. Maka satu malam, yang malam itu merupakan malam terbaik sepanjang tahun. Yang malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 80 tahun lebih. Yang malam itu doa-doa permohonan insya Allah pasti dikabulkan. Nah, di malam yang doa-doa kita insya Allah pasti dikabulkan, Rasul mengajarkan kita untuk minta apa? Minta apa? Minta ampun. Minta ampun. Ya. Tidak seperti yang dipikir oleh sebagian kita. Mumpung doa dikabulkan nih. Ya. Kita mohon kepada Allah supaya kaum muslimin diberi kekuatan. Supaya kaum muslimin berhasil melawan Yahudi, Nasrani, musuh-musuh Islam, begini, begitu. Supaya kaum muslimin bersatu, supaya. Enggak. Nabi lebih tahu dari kita semua. Ya. Emang di zaman Nabi nggak butuh pertolongan. Emang di zaman Nabi nggak ada musuh. Ya. Seolah hari ini kita hidup dimusuhi dari mana-mana dan lupa kita. Nggak ada apa-apanya yang sedang kita hadapi ini dengan yang dihadapi oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, apalagi para Nabi, para Rasul. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam jauh lebih tahu dari kita semua. Di saat doa-doa akan dikabulkan oleh Allah, beliau contohkan minta ampun. Dosa bergunung-gunung, sepenuh lautan, kalau diampuni selesai. Sebaliknya cuma sekarung, setengah karung, tapi tidak diampuni. Tidak diampuni berarti neraka. Jadi luar biasa ampunan Allah itu. Khilafan lil murji'ati, ini berbeda dengan murji'ah. Bagi murji'ah kecil dosa-dosa itu. Ya. Dan ini bukan karena ampunan Allah ya. Murji'ah mengatakan nggak ada pengaruhnya bagi seorang mukmin, itu bukan karena ampunan Allah. Kalau ahlu sunnah karena mengharap ampunan. Murji'ah memang nggak apa-apa. Yang penting beriman. Dosa apapun nggak ngaruh terhadap keimanan seseorang. Ini mereka. Ya, kita lanjutkan. Wa yadhkuruna imamatal khulafa'il arba'ati. Dan ahlu sunnah meyakini kekhalifahan 4 orang. Ini berbeda dengan Rafidah. Seandainya tidak ada Rafidah di muka bumi ini, di dunia Islam ini, barangkali nggak disebut-sebut ini. Ngapain nyebut-nyebut ini? Ya. Ini kan nggak ada hubungannya dengan tauhid, nggak ada hubungannya dengan akidah, nggak ada hubungannya dengan siksa kubur, nggak ada hubungannya dengan manhaj sekilas. Ya. Cuman meyakini bahwa pemimpin kaum muslimin pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kan nggak ada hubungannya dengan tauhid, akidah, dan seterusnya kan. Kenapa ini disebut-sebut oleh Ahlus Sunnah? Karena ada Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah 2 pengkhianat Islam. Pengkhianati Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tahu bahwa yang berhak mengganti Nabi sebagai khalifah pertama adalah Ali. Tapi direbut oleh 2 orang ini, dan seterusnya. Luar biasa karangan cerita dari mereka. Sebagian kita insya Allah nggak akan sanggup mendengarkan bualan mereka, kebohongan mereka.
Bahkan sampai menyebut Abu Bakar dan Umar itu apa? Sanamai Quraisy. Dua berhala Quraisy. Luar biasa. Dua berhala Quraisy disematkan kepada diri Abu Bakar dan Umar. Ya. Mereka lupa, mungkin mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Cintaan Nabi kepada dua orang ini. Dan beredar di tengah-tengah para sahabat. Nabi masih hidup. Apa? Manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Manusia termulia setelah para nabi adalah Abu Bakar, Umar. Kalimat ini beredar di kalangan sahabat ketika Nabi masih hidup. Tentu pasti sampai ke telinga Nabi SAW dan Nabi diam. Nabi tidak membantah. Seandainya Nabi tidak dengar, tentu Allah dengar. Seandainya salah, tentu akan disampaikan kepada Nabi SAW. Muhammad, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu kaum muslimin bahwa manusia terbaik bukan Abu Bakar, bukan Umar. Mestinya begitu. Nggak ada. Kan banyak perbuatan-perbuatan para sahabat yang ditegur oleh Allah dengan turunnya wahyu. Ya. Bahkan sampai urusan pribadi yang tahu cuma suami dan istri. Ketika ada seorang muhajirin nikah dengan wanita Ansar. Wanita Ansar sebelum kedatangan muhajirin, mereka sikoh orang-orang Ansar ini di Madinah, sikoh percaya sama orang-orang Yahudi. Ya. Salah satu kebohongan Yahudi, salah satu syubhat Yahudi, itu dalam masalah jima suami istri. Nah, kaget wanita Ansor ini ketika nikah dengan laki-laki muhajirin. Dalam masalah jima, turun ayat. Nabi tentu nggak tahu dari mana. Allah Maha tahu, turun ayat. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Boleh menggauli istri dari arah mana saja. Ya. Yang penting jangan didubur. Ini kan rahasia sekali. Tapi dijelaskan oleh Allah lewat Al-Quran. Akhirnya mereka tahu, mereka sadar bahwa Yahudi keliru. Yahudi bahkan sampai ada keyakinan nanti anaknya juling. Kalau menggaulinya tidak dari depan. Ini diterangkan oleh Allah. Ya. Apalagi hal-hal yang dijelas itu. Manusia termulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Tentu kalimat ini bukan satu dua yang mengucapkan. Mungkin mayoritas para sahabat dan Nabi diam. Ya. Dari sini keluar hukum, keluar kaidah bahwa Allah tidak pernah membiarkan kesalahan yang terjadi pada diri sahabat ketika Nabi masih hidup. Pasti akan diturunkan wahyu. Ketika Nabi sudah wafat, baru Allah akan diamkan. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri sahabat, Allah diam. Allah tidak turunkan wahyu. Ya. Disinilah musibah besar. Musibah yang sangat besar. Bahkan musibah terbesar. Ya. Kalau antum ditanya musibah terbesar itu apa? Adalah meninggalnya Nabi SAW. Ini musibah terbesar. Gak ada yang lebih besar dari itu. Bayangkan kemarin-kemarin kalau ada apa-apa, turun ayat, turun wahyu, kan enak sekali. Mana mungkin ayat salah, mana mungkin wahyu keliru. Ya, jadi hidupnya terang benderang. Yang hak-hak, yang batil-batil, yang hitam-hitam, yang putih-putih. Setelah Nabi wafat, sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu, suruh mikir sendiri.
Nah, maka Nabi berpesan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi kalian berpegang dengan dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka menangis seorang wanita tua, nenek-nenek, yang dulu pernah menyusui Nabi SAW, dan Nabi sering sekali mengunjungi wanita itu. Beberapa hari setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar menyempatkan diri mengunjungi wanita tua ini. Ternyata wanita ini sedang menangis. Tentu Abu Bakar, Umar tahu, sadar, yakin bahwa wanita menangis ini ada hubungannya dengan wafatnya Nabi SAW. Ya, ternyata wanita ini sadar bahwa wahyu telah putus. Ya, silahkan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita bersoal jawab, saya lanjutkan kisah tadi bahwa Abu Bakar dan Umar menasihati wanita ini untuk tidak usah bersedih karena Nabi sekarang lebih nikmat, lebih lezat, lebih berbahagia daripada waktu beliau masih hidup di dunia. Wanita ini mengatakan, aku tahu. Nabi hari ini lebih senang, lebih lezat, jauh lebih berbahagia daripada waktu ketika beliau masih hidup. Aku tahu. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena inqata'al wahyu. Karena wahyu telah putus, sudah nggak ada wahyu lagi. Ya. Sontak langsung Abu Bakar dan Umar ikut menangis. Dari sini keluar hukum bahwa orang rendah, orang kecil, ilmunya dikit, kadang lebih paham dari yang jauh berilmu dalam satu dua permasalahan ya. Ini luar biasa ilmu ya. Allah berikan pemahaman itu kadang kepada seorang anak kemarin sore. Ya, mungkin baru belajar. Sekali lagi satu dua permasalahan ya. Bukan kemudian ribuan permasalahan, enggak. Dari sini kita enggak boleh. Ente siapa berani menyalahkan Imam Syafi'i? Ente siapa berani menyalahkan Syekh bin Baz dalam hal ini? Ente siapa berani menyalahkan Imam Malik? Ya kita ini siapa dibanding Abu Bakar dan Umar? Antum nggak berani menyalahkan Abu Bakar dan Umar dalam masalah haji tamattu? Kalau nggak berani aneh. Antum nggak berani menyalahkan Utsman dalam adzan 2 kali hari Jumat? Antum nggak berani menyalahkan Utsman, Ibnu Mas'ud dalam masalah menikah dengan wanita ahlul kitab? Nggak berani menyalahkan Aisyah dalam masalah sutroh sholat, dan seterusnya banyak sekali. Ya, ada pertanyaan?